Ada video anak-anak kecil nih, ya usia SMA lah, itu dikasih kitab suci agama lain sama orang, kemudian kamu kan tahu kemarin ada aksi pembakaran Al-Quran. Ini saya kasih kitab suci agama lain, silakan kamu bakar. Omongan dia apa? Enggak, saya tidak akan melakukan itu. Karena agama saya tidak mengajarkan aksi-aksi brutal dan aksi-aksi biadab seperti itu. Itu luar biasa. Nah, ini berarti ada kesadaran besar bahwa kita harus menyudahi aksi pelecehan terhadap agama apapun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, saya Ani Nur Salika. Dan saya Muhyiddin. Selamat datang di Mozaik. Ngobrolin Islam asik. Oke. Din, alhamdulillah Ya, nih. Podcast Mozaik masih berlanjut ya, Din. Alhamdulillah, ini untuk yang ketiga kalinya Mbak Ani. Kita kembali lagi di podcast ini. Dan kali ini kita ada kedatangan tamu spesial ini Mbak Ani. Siapa Mbak Ani? Bisa diperkenalkan? Ini Bang Erdi Nasrul. Bang Erdi ini redaktur Khazanah Republika.co.id ya, Din. Iya. Nah, coba Bang Erdi cerita dikit nih soal latar belakang pendidikannya, boleh? Oh ya, saya pernah belajar di pesantren Al-Hamidiyah, Depok ya, kemudian ke Itu SMP apa? MTS ya. Oh, MTS kan ya. 3 tahun ya. Setelah itu saya tahu saya Bang. Apa Pasti tuh? ke Pondok Pesantren Gontor kan? Oh ya, Oh, ya iya. pernah. Gontor di Ponorogo. Ponorogo. Nah. Oke. Terus setelah itu S1-nya ke S1 tetap di Gontor, di Institut Studi Islam Darussalam. Sekarang Oke. lagi S2 nih, mohon doanya. di mana tuh Bang? Di Muhammadiyah Jakarta. Bang Erdi ambil jurusan? Ya, Ilkom, ilmu komunikasi. Yang S1-nya juga, Bang? S1-nya Usuluddin, Usuluddin di Institut Hadis. Studi Islam Darussalam, perbandingan agama. Oh, perbandingan agama. Jadi suka membanding-bandingkan agama gitu ya? Oh, enggak ya? Iya, dialog antar agama lah. Nah, itu. Ya, itu sering saya lintas iman biasanya itu kan. Lintas iman, diskusinya ya. kan. Betul. Lintas agama. Nah, insya Jadi Allah menarik. kehadiran Bang Erdi di sini jadi menambah sudut pandang baru ya, Din. Iya. Ya, Bang Erdi ya. Iya, jadi dengan melihat ke latar belakang keilmuan Bang Erdin nih, Ya. studi agama-agama gitu kan, perbandingan agama, itu mungkin akan menghadirkan wacana baru nih Mbak Ani. Terutama kita, apalagi sekarang kita akan membahas masalah yang krusial ini, darurat Al-Quran ini Mbak Ani. Darurat Al-Quran. Bukan darurat Al-Quran, nggak ada Al-Quran ya, tapi karena Gimana Al-Quran maksudnya? ini kali ini ada fenomena-fenomena pembakaran ini Mbak Ani di tanah Eropa itu Mbak Ani. Iya, itu sempat bikin heboh juga ya, dan jadi ada apa namanya demo di mana-mana, Pakistan, Ya. Swedia, Malaysia, kita Lintas juga negara. ada. Hmm. Nah, itu yang kemarin itu karena tindakan Rasmus Paludan, Rasmus Bang Erdi Paludan. ya, Iya, betul. politikus Swedia Denmark. Iya, betul. Nah, itu Betul. sebenarnya kita langsung aja kali ya, gimana? Iya. Iya. Dan itu tidak hanya sekali Mbak Ani, dia Nah. bukan hanya ini aja. Betul. Paludan ini sudah beberapa kali. Betul. Apakah memang seperti itu? Bagaimana ceritanya soal Kenapa? sosok Ya, Fenomena orang ini? pembakaran Al-Quran, penistaan Al-Quran tuh sekarang marak ya, walaupun Marak, ya. sebelumnya ada juga ya, Bang. terjadi, Tapi ya. ternyata sekarang marak lagi. Kenapa berulang gitu? Berulang dan modusnya semakin parah ya kita katakan ya, semakin menarik perhatian. Paludan ini sudah melakukan pembakaran Al-Quran beberapa kali ya. 2019, kemudian 2020, dan yang terbaru adalah 2 peristiwa yang terakhir. Yaitu 21 Januari kemarin di Stockholm ya, depan Kedutaan Kedubes Besar Turki. Turki di Swedia sana. Kemudian yang kedua di Denmark ya, tanggal 27 hari Jumat. Ini provokatif sekali ya, Iya. karena dilakukan di dekat masjid pada hari Jumat. Iya. Jadi umat Islam yang melakukan sholat Sholat Jumat Jumat. ketika itu menyaksikan bagaimana langsung, ya. kitab suci yang mereka imani, Jadi yang mereka memang udah pegang niat itu memprovokasi. memprovokasi niatnya. Niatnya Oke. memang memprovokasi, memancing umat Islam berlaku anarkis, berlaku brutal, menyerang si Paludan. Dan setelah itu akan memunculkan image bahwa Islam itu agama yang intoleran. Iya. Jadi maksud utama dia sih arahnya ke situ. Udah kebaca sebenarnya. Kebaca. Tapi ini berangkat dari memang kebencian Islam atau seperti apa sih Bang Erdi? Berangkat dari seperti kasus-kasus Islamofobia sebelumnya gitu. Apakah seperti itu gitu ini? Berdasarkan kebencian terhadap Islam gitu. Iya, ini memang
hal yang panjang ya, bukan peristiwa yang hanya terjadi kali ini. Dari mulai Islam hadir pun memang selalu ada peristiwa-peristiwa provokatif yang menyerang umat Islam kan. Kalau dulu ya pada masa Rasulullah mendakwahkan Islam, kita tahu ya bagaimana parahnya, sampai ketika sholat di Masjidil Haram Rasulullah dilempari kotoran sama kelompoknya Abu Jahal, ya, itu kita tahu lah. Nah sekarang pola-pola seperti itu dan Abu Jahal yang lain itu ya semakin karena sejarah tumbuh. memunculkan Abu Jahal. Iya, makanya Neo Abu Jahal. Neo Abu Jahal. Ya kita sering mendengar ada gium sejarah, peristiwa itu sama ya terjadi yang pada masa lalu itu terulang lagi sekarang. Hanya pelaku dan waktunya yang berbeda. Itu ya benar bahwa aksi provokasi terhadap Islam dahulu ada, sekarang terjadi lagi. Ya, penistaan terhadap Al-Qur'an dulu ya banyak, bukan berarti nggak ada ya. Orang-orang yang menghina Al-Qur'an melalui cara melencengkan maknanya, mematahkan tafsir, bahkan membuat versi Al-Qur'an yang bahasa-bahasanya diselewengkan. Betul. Itu terjadi pada sejak masa sahabat itu sejak masa lalu Rasulullah wafat, muncul yang mengaku nabi-nabi itu, mengaku nabi, membawa Al-Qur'an tandingan segala macam. Nah, yang sekarang yang dilakukan adalah dengan cara membakar Al-Qur'an itu. Nah, kalau kita lihat dari gayanya si Paludan ini, sekaligus lingkungan di sekitar dia tumbuh itu kan kompleks ya, bahwa mereka orang seperti Paludan ini memang dari awalnya sudah sinis sama Islam, emang nggak suka sama Islam, dan dia dengar dari orang-orang kiri kanannya seperti itu, ya dia akhirnya yang tertanam di alam bawah sadar dia ya itu. Kemudian yang kedua, belum lagi ada peristiwa-peristiwa besar yang itu menyebabkan orang nggak suka sama Islam, ya, dan menyeret-nyeret menyeret-nyeret Islam ke dalam peristiwa itu. Ya, contoh peristiwa September 11, 9/11 itu sampai sekarang masih sangat membekas di kalangan Barat ya. Bahkan kita tahu di era tahun 2000-an itu kan, masa-masa kuliah dulu ada buku Clash of Civilization Huntington ya. Kemudian buku-buku lainnya siapa itu? Bernard Lewis ya, itu mereka itu sangat luar biasa, sinisnya terhadap Islam tuh sangat terasa sekali. Nah itu yang membekas di Paludan tuh kayak gitu. Jadi pada akhirnya membuat dia pandangannya ya apa yang berkaitan sama Islam itu pasti ainus sukhti. Dia ngelihatnya dengan pandangan kebencian, gitu. Bukan lagi masalah itu realistis ataupun benar, tapi apa yang berkaitan dengan Islam itu pasti salah di mata dia. Itulah yang tertanam di dalam dirinya seorang Rasul Paludan. Orang kayak gini nih nggak bisa diajak dialog ya Bang? Nggak bisa. Jadi kita ngomong Islam itu kayak apa, dia pasti pandangannya sinis. Sulit gitu ya. Kecuali ila man rohima robbi lah. Kalau suatu saat Allah mengetuk pintu hatinya, insya Allah dia akan sadar nanti gitu ya. Jadi motivasinya emang berangkat dari kebencian. Kemudian kemarin pada waktu sekarang ini itu ada push faktornya gitu ya, pendorong yang membuat dia akhirnya membakar Al-Qur'an itu. Kasus push faktornya mungkin salah satunya adalah politik dengan Turki. Apakah itu menjadi ada itu? Ya itu sebetulnya sih bumbu-bumbu aja itu. Kayak misalkan dia mengklaim saya akan tetap membakar Al-Qur'an selama Swedia tidak diakui sebagai anggota NATO. Kan ada omongan seperti itu kan. Kemudian ada juga yang menganalisis bahwa yang mendorong Paludan melakukan aksi pembakaran Al-Qur'an adalah orang yang menjadi bagian dari proxy war-nya Rusia. Katanya bahwa aksi Paludan itu ada kaitannya dengan Rusia untuk mencegah Swedia masuk ke dalam keanggotaan NATO. Tapi itu sebetulnya riak-riak kecil aja. Intinya adalah dia emang udah nggak suka sama Islam. Itu. Jadi susah kalau udah gitu itu. Ketika ada bumbu-bumbu itu ya, itu clue udah. Istilahnya kalau di kita itu cantelannya, fake newsnya lain nih yang bikin gua harus tampil kira-kira pemantiknya gitu. Pemantiknya. Itu. Oke. Kenapa berulang?
selalu berulang karena memang literasi yang minim, kemudian pengabaian terhadap wujud Islam, pengabaian terhadap fenomena keislaman di dunia. Bahwa arus keislaman itu kan dia akan terus mendebur ya, akan terus bergulir dia. Yang bisa dilakukan oleh komunitas yang lain itu bukan untuk memusuhi komunitas ini, bukan untuk membendung arus keislaman, tapi yang harus dilakukan adalah bekerja sama, berkolaborasi, dan bergandengan tangan. Seperti halnya umat Islam juga bergandengan tangan dengan umat-umat dari agama lain dan juga komunitas-komunitas yang lain. Karena kan Rasulullah dulu ketika di Madinah gimana coba? Datang dengan dengan kondisi yang penuh harapan, dengan kondisi yang sangat terbatas. Tapi kemudian disambut sama orang-orang Madinah. Yang mereka ketika itu tidak sepenuhnya beragama Islam. Ada yang Yahudi, ada yang ahli kitab, dan lain sebagainya. Koeksistensi ya. Koeksistensi, jadi ya sudah bersama-sama aja. Dunia itu nggak mungkin satu warna. Dalam hal fenomena ya, dalam hal fenomena dan realita keberagamaan, realita kehidupan, pasti beragam lah. Saya sama Idin pasti pikirannya kan sendiri-sendiri nih. Iya. Meskipun kita dalam beberapa hal itu mungkin punya kesamaan pandangan, tapi dalam hal tertentu kita pasti punya perspektif kan, punya sikap kita yang itu menjadi kekhasan kita, kan gitu. Oke, ini tapi yang mungkin penasaran juga sobat-sobat Republika di rumah ini, Bang. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi ini atas apa yang dilakukan dari Paludan ini? Yang perlu kita ketahui adalah apa yang terjadi ya, aksi Paludan ini itu punya makna ya. Maknanya apa? Yang pertama, umat Islam itu lemah. Umat Islam itu lemah. Secara umum lemah kita. Kita mau bilang apa? Aksi ini kitab suci kita loh, kitab suci yang menjadi rujukan kehidupan kita. Dibakar, dihina. Tapi coba lihat, ada nggak negara mayoritas Muslim yang mengusir duta besar Swedia? Atau duta besar Denmark, tempat aksi pembakaran Al-Quran itu terjadi? Nggak ada. Ya. Kemudian hal tegas apa? Hal yang kuat apa yang bisa menjadi pendorong supaya aksi ini bisa tidak berulang lagi? Belum kelihatan sampai saat. Jadi masih sebatas mengutuk, mengecam. Mengutuk, mengecam. Yang terbaru saya baca Turki ya. Turki itu memanggil duta besar Norwegia karena ada upaya aksi pembakaran Al-Quran batal akhirnya. Dan akhirnya batal ya. Itu aksi yang lumayan lah ya, meskipun kita kalau boleh bilang harus ada yang lebih kuat lagi nih agar supaya setiap negara itu punya sikap yang berimbang. Jangan hanya kitab suci agama tertentu ketika akan dilecehkan kemudian baru dicegah. Ya, tapi semua kitab suci agama ketika itu akan dilecehkan, maka negara itu harus bergerak. Tapi Bang, perlu nggak sih misalnya pengaruh nggak sih aksi-aksi, kan di kita juga sering aksi-aksi nih menolak pasti ada bahkan di kedutaan. Ya. Itu pengaruh nggak bagi dunia itu? Kalau kita lihat dari kacamata komunikasi massal ya, komunikasi massa itu pasti ada pengaruh. Karena aksi pengecaman kita di sini itu juga menjadi pemberitaan media-media asing, ya, dan mereka cukup memberikan porsi besar untuk aksi pengecaman terhadap aksi pembakaran Al-Quran yang terjadi di Indonesia dan juga di kawasan-kawasan lain. Itu setidaknya membentuk alam bawah sadar dan juga mempengaruhi idealisme dan kebijakan banyak negara. Ada suara lah ya. Ada suara, dan mereka pasti kalau mereka menyadari ini adalah hal strategis, maka mereka harusnya merespon hal tersebut dengan aksi-aksi agar supaya tidak ada pencegahan, agar supaya tidak ada aksi pembakaran Al-Quran. Jadi Bang, kalau di level praktisnya nih, buat kita umat Islam di Indonesia itu kan jauh ya, di Eropa gitu. Nah, kalau buat kita di Indonesia ini gimana? Menanggapinya bagaimana? Harus seperti apa? Pertama adalah kearifan ya, kita harus tetap cooling down, kita jangan sampai terprovokasi untuk
melakukan aksi-aksi yang merugikan pihak lain. Kita tetap sabar, kita tetap berdoa. Jadi nggak usah ada aksi balasan bakar kitab suci. Jangan. Apalagi Itu kalau malah kontraproduktif. Iya, kalau kekerasan pakai kekerasan gitu, apalagi sampai amit-amit ya, sampai ngebom dan sebagainya. Jangan sampai. Itu malah memperburuk citra Islam sendiri gitu. Betul. Nggak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Iya. Nah, kalau kan kemarin tuh saya sempat lihat ya, ada video anak-anak kecil nih, ya usia SMA lah, itu dikasih kitab suci agama lain sama orang, kemudian kamu kan tahu kemarin ada aksi pembakaran Al-Quran. Ini saya kasih kitab suci agama lain, silakan kamu bakar. Omongan dia apa? Enggak, saya tidak akan melakukan itu. Karena agama saya tidak mengajarkan aksi-aksi brutal dan aksi-aksi biadab seperti itu. Itu luar biasa. Nah, ini berarti ada kesadaran besar bahwa kita harus menyudahi aksi pelecehan terhadap agama apapun. Oke. Siap. Kaitannya sama moderasi beragama gimana? Sama Islam wasatiyah? Nah, dengan Islam wasatiyah yang selama ini kita gaungkan ya, dan kita praktekkan dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan berkeindonesiaan ya, itu harus terus dijalankan. Kita berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai komunitas dari agama lain, dari profesi apa, kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi, memecahkan berbagai persoalan sosial. Sama-sama terlibat, intinya di situ. Ketika sama-sama terlibat, maka di situ insya Allah tidak ada ruang untuk kebencian. Betul. Karena kita saling menguatkan di situ kan. Di sini ada Muslim, di sana ada non-Muslim dari berbagai keyakinan. Kita sama-sama berkolaborasi. Ini loh, masalah kita adalah masalah kemiskinan. Masalah kita adalah masalah disintegrasi. Masalah kita adalah kedaulatan. Kita sama-sama selesaikan. Di situ jangan ke distract sama isu yang kayak gini ya. Iya, justru kita tunjukkan saja ini loh, kita tuh bersama-sama di sini. Maka dengan itu sudah menjadi antitesa dari berbagai aksi pelecehan dan agama. Mungkin kita udah sebenarnya sudah melakukan itu. Kita sudah lama melakukan itu. Itu ada kemarin kan waktu saya liputan juga, itu ada organisasi yang memang bergerak dalam kemanusiaan dan itu anggotanya terdiri dari berbagai lintas agama, Bang. Jadi ketika gempa Cianjur, mereka turun bersama-sama. Itu dari berbagai agama. Itu ditunjukkan dengan perilaku gitu, dengan kerja-kerja bersama. Kalau udah bencana alam atau bencana kemanusiaan itu udah nggak melihat. Semuanya terpanggil. Iya, nggak melihat latar belakang kamu agamanya apa. Nah, itulah koeksistensi, itulah kolaborasi, dan itulah cara kita memerangi Islamofobia dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif terhadap koeksistensi dan keberlangsungan umat beragama. Oke. Ini bisa panjang ini obrolan kita hari ini nih, Bang. Tapi yang jelas, Bang, kalau menurut saya sih, mau bagaimanapun juga dibakar ini, Al-Quran tidak akan pernah hilang dari ini, Bang. Karena juga banyak hafid-hafid kita di sini kan. Cuma yang perlu kita sikapi adalah kok bisa mereka menebarkan kebencian gitu di situ gitu kan, dengan membakar Al-Quran ini gitu. Itu tapi yang kita ada ininya juga loh, Din. Ada sisi lainnya, ternyata ini kan juga jadi jalan untuk mengenalkan Islam juga ya, walaupun bisa juga ya walaupun kenotisnya jadi kok Islamnya identik sama hal negatif, tapi kayak 9/11 tadi Bang Erdi bilang kan itu juga banyak kan mu'alaf ya, banyak akibat ya, dari mereka jadi untuk baca Islam tuh apa sih, jadi kepanggil kan. Betul. Oke. Dan insya Allah ini bagian dari itu. Justru dengan semakin dia si Palu dan semakin sering bakar Al-Quran, itu semakin banyak yang nantinya akan masuk Islam. Oke. Ini sekali lagi udah sangat panjang sekali mungkin ya perbincangan dan menarik. Kita ngobrol asik tadi. Mungkin ada pesan-pesan nih mungkin dari Bang Erdi buat sobat-sobat Republika di rumah ini, Bang. Terakhir ya. Sobat Republika, mari kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai kelompok, dengan berbagai komunitas, sehingga kita bisa sama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Kita masih menghadapi persoalan bencana alam yang tidak pernah habis. Dalam 1 tahun negara kita ini banyak terjadi bencana alam. Di situ kita harus berperan untuk untuk menangani dan menyelesaikan persoalan bencana, agar supaya tidak ada korban jiwa, agar supaya orang tidak menjadi miskin karena terkena bencana alam. Belum lagi persoalan kemiskinan, belum lagi persoalan disintegrasi. Ada daerah-daerah di sekitar kita di Indonesia ini yang masih terancam untuk memisahkan diri ya, untuk merdeka. Di situ kita harus berperan untuk lebih banyak lagi
mengajak mereka menjadi bagian dari NKRI. Dan begitu banyak permasalahan lain, kita selesaikan itu semua dengan kolaborasi. Insya Allah. Jadi PR-nya sebenarnya masih banyak ya buat kita. Jadi nggak ada tuh urusannya sama hal-hal yang kayak gitu tuh, jangan sampai ke distract. Tuh cukup kita tahu, tapi kita lakukan dengan sesuai porsi kita. Kalau kita bekerja sama, tentu kan kita ada rasa memiliki ya, ya Din ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kayak kasus Al-Quran ini juga mungkin Mbak Ani, kita juga tidak hanya membiarkan, tapi kita melakukan upaya-upaya, berjuang aksi juga, karena itu berpengaruh tadi kan. Dan juga kemudian bisa di media sosial juga mengecam, terus mengecam kita kan, anak-anak muda kita itu juga saya kira akan berpengaruh di dunia gitu. Ya mungkin mungkin kita akan ketemu lagi nih Bang Erdi di edisi selanjutnya. Terima kasih ya Bang Erdi sudah meluangkan waktunya. Ya, semoga bermanfaat nih. Amin, amin. Bermanfaat lah. Nah, Sobat Republika, menarik sekali ya tadi pembicaraan kita sama Bang Erdi. Semoga dan insya Allah insight dari Bang Erdi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di Mozaik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.